Salam sejahtera. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya Yulian Balo dari SMA Negeri 1 Amarasi. Saya Gregorius Fradianus Gado dari SMA Negeri 2 Kupang Timur. Saya Filianti Aries Talaa dari SMP Negeri 2 Amabi Oeveto. Kami akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Kamera. Selamat siang Ibu Fili, apa kabar? Selamat siang juga Pak Goris. Puji Tuhan, kabar baik. Bagaimana kabar Pak Goris sendiri? Kabar baik Ibu. Syukurlah kalau Ibu sehat-sehat. Ibu siang ini ada sesi coaching bersama Ibu N ya? Benar Pak, saya rencana jam 1 siang ini melaksanakan sesi coaching dengan Ibu N. Oke, baik Ibu. Kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan bersama Ibu N. Apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya? Iya Pak, saya sudah siap. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Goris yang sudah bersedia menjadi pengamat saya selama melakukan coaching bersama Ibu N. Baiklah Ibu, sebelum Ibu melaksanakan proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya pada Ibu ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Pak. Nah, poin-poin yang akan saya amati selama melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Ibu. Ya Pak. Selanjutnya saya akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching yaitu membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada. Baik Pak. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau proses, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Baik Pak. Kemudian Ibu bisa merangkum pernyataan-pernyataan dari coaching dan Ibu bisa memberikan apresiasi. Apakah sudah jelas rubrik penilaiannya Ibu? Iya Pak. Ketika saya melaksanakan proses coaching nanti, saya akan melaksanakan sesuai dengan alur tirta. Lalu saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam proses coaching bersama Ibu N. Jadi saya rasa sudah cukup jelas rubrik yang Bapak sampaikan. Baik, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Ibu. Ya, silakan Pak. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Ya Pak, jadi saya pada saat melakukan coaching, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi itu, kira-kira bagian mana yang spesifik Ibu ingin saya observasi? Untuk bagian yang spesifik, yang ingin diobservasi, yaitu bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Ibu. Nah, seperti apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan nanti? Baik Pak, yang pertama, nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan kedua, nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan dari hasil mendengar yang saya lakukan. Oke, baik Ibu. Demikian pra-observasi kita saat ini. Terima kasih banyak Ibu sudah menjabarkan dengan rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan proses coaching bersama Ibu N ya Ibu, dan saya berharap proses percakapan dapat berjalan dengan lancar. Baik Pak, terima kasih sudah bersedia berbicara sebelum saya melakukan coaching. Baik Ibu, silakan dimulai proses coachingnya. Terima kasih Pak. Selamat siang Bu En. Selamat siang Ibu Fili. Ada apa nih Bu En?
Sepertinya saya lihat ada sesuatu yang mengganggu pikiran Ibu. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf nih Ibu Fili, saya jadi mengganggu waktunya Ibu nih. Begini Bu, saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi dan saya berpikir Ibu Fili bisa membantu mencarikan solusi dari pemecahan masalah saya. Dengan senang hati Bu En. Kira-kira apa nih yang saya bisa bantu? Dan kira-kira setelah diskusi ini apa yang Ibu En harapkan? Begini Bu Fili, saya ingin mendapatkan solusi pemecahan dari masalah yang saya hadapi dan saya harap setelah diskusi ini saya mampu meningkatkan semangat siswa saya dalam mengerjakan tugas-tugas dan aktif di kelas. Oh, begitu ya Bu. Coba Ibu bisa ceritakan. Begini Bu Fili, jadi akhir-akhir ini ada sebagian besar siswa di kelas saya yang malas mengerjakan tugas dan kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hampir 50% murid saya selalu terlambat mengumpulkan tugas, padahal saya sudah melakukan refleksi ke murid bagian mana materi yang belum dipahami. Namun setelah evaluasi hanya beberapa murid yang aktif mengerjakan dan sisanya pasif. Dan ketika saya menunggu tugas itu dibuat PR belum juga dikumpulkan. Oh, apakah keterlambatan mengumpulkan tugas itu terjadi pada semua mata pelajaran kan, Ibu En? Sebenarnya tidak Bu Fili. Saya juga sudah cek ke guru mata pelajaran lain, hanya mata pelajaran IPA saja. Oh, kenapa ya kira-kira bisa begitu Bu? Pada pembelajaran IPA di kelas anak-anak sepertinya kurang antusias Bu Fili. Sehingga anak-anak itu pasif dan ada pula yang bermain sendiri. Bagaimana cara Ibu mengajar mata pelajaran IPA di kelas Ibu? Pada waktu itu anak-anak saya suruh membuka buku, kemudian saya menjelaskan di depan kelas, lalu saya ajak anak-anak bertanya jawab. Bagaimana respon anak-anak terhadap pelajaran yang Ibu terapkan di kelas tersebut? Ada 1-2 anak yang responnya aktif, diajak bertanya jawab, namun sebagian lagi pasif dan tidak bersemangat. Oh, jadi seperti itu ya Bu permasalahannya. Anak-anak tidak aktif saat pelajaran sehingga banyak yang tidak aktif, terlambat mengumpulkan tugas. Nah, sekarang Ibu En sudah tahu akar permasalahannya. Lalu upaya apa yang akan Ibu lakukan? Selama ini saya sudah mengingatkan di grup WA agar anak-anak mengerjakan tugas dan selalu memotivasi mereka untuk aktif di kelas. Jadi sudah diingatkan di WA Group ya Bu ya. Tapi hasilnya masih tetap sama. Meskipun sudah diingatkan. Masih ada lagi Bu upaya lain yang Ibu lakukan? Selain itu belum ada upaya lain nih Ibu Fili. Baik Bu. Tadi Ibu sudah bercerita pada waktu pembelajaran di kelas Ibu menggunakan metode ceramah serta tanya jawab. Dan hanya beberapa anak yang aktif. Mungkin Ibu ingin mengubah metode sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap materi? Oh iya, kenapa saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik serta menggunakan media pembelajaran ya? Ya, itu sudah upaya yang bagus Ibu. Mungkin selama ini hanya dengan berceramah dan tanya jawab. Jadi anak-anak merasa jenuh dan kurang memahami materi Bu. Oh iya Ibu, mungkin selama ini metode pembelajaran saya membosankan dan belum berpihak pada murid. Iya benar Ibu. Jadi apa yang Ibu akan lakukan secepatnya? Saya akan merefleksikan pembelajaran IPA yang selama ini saya lakukan. Saya akan menggunakan metode lain yang menarik dan media pembelajaran yang interaktif. Ya, benar sekali Ibu. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat dan saya setuju Ibu. Syukurlah sekarang saya menjadi lega Ibu. Saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Ya,
Setelah diskusi ini, komitmen apa yang Ibu ingin lakukan? Saya akan melaksanakan pembelajaran yang menarik dengan cara menyiapkan beberapa media pembelajaran serta metode yang bervariatif sesuai dengan minat belajar murid dan mengikuti berbagai pelatihan tentang pengembangan diri dalam pembelajaran. Wah, keren sekali Ibu En. Pasti Ibu mampu melakukannya. Semangat ya Bu. Sama-sama Ibu Fili, terima kasih banyak Ibu Fili. Sama-sama Ibu En. Sampai ketemu di lain kesempatan Ibu En ya. Baik Ibu. Baik Ibu, saya sudah mengamati percakapan tadi. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Baik Pak, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kompetensi inti yang sudah saya terapkan yaitu mendengarkan aktif dan menjalankan pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu. Nah, di catatan saya sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Sudah terbukti pada saat percakapan. Jika melakukan prinsip proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali kreativitas seorang coaching, mengeluarkan berbagai solusi alur Tirta ini. Oke Ibu, Ibu melakukan coaching dengan sangat baik. Ini pertanyaan terakhir saya. Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh dan menggunakan teknik stop agar rileks. Oke, baik. Kehadiran penuh menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan. Saya berharap semoga teknik ini bisa memaksimalkan ya Ibu. Dan saya berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu dalam menjalankan coaching ke depannya nanti. Baik Pak, terima kasih Pak untuk waktu Pak dan bersedia menjadi pengamat dalam kegiatan coaching saya hari ini. Oke, baik, Selamat sama-sama. siang, ya. Siang Bu En, apa kabar? Selamat siang Ibu Fili, kabar baik. Bagaimana kabar Ibu Fili? Kabar baik juga Bu. Syukurlah kalau Ibu juga sehat-sehat. Ibu, siang ini ada sesi coaching bersama Pak Goris ya Bu? Benar Ibu Fili. Saya berencana nanti jam 1 siang saya melaksanakan sesi coaching bersama Pak Goris. Baik Ibu, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nanti. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan bersama Pak Goris. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Iya Ibu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Fili yang sudah bersedia menjadi pengamat selama saya melakukan coaching bersama Pak Goris. Baiklah Ibu, sebelum Ibu melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya pada Ibu ya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti bersama Pak Goris. Baik Ibu. Nah, poin-poin yang akan saya amati selama melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa alur Tirta terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu. Iya Ibu. Selanjutnya, saya akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching, yaitu membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi ya Ibu ya. Iya Ibu. Selanjutnya juga yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau presense. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Iya Ibu. Kemudian Ibu bisa menerapkan pernyataan-pernyataan dari coachee dan Ibu bisa memberikan apresiasi. Apakah sudah jelas rubrik penilaiannya Ibu?
Iya Ibu, ketika saya melaksanakan proses coaching nanti, saya akan melaksanakan sesuai dengan alur Tirta. Lalu saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam proses coaching itu. Jadi saya rasa sudah cukup jelas rubrik yang Ibu sampaikan. Oke, baik. Selanjutnya, izinkan saya bertanya ya Ibu ya. Iya Ibu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Jadi pada saat melakukan coaching nanti, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oke, dari ketiga kompetensi itu, kira-kira bagian mana yang spesifik yang ingin Ibu observasi? Untuk bagian yang spesifik yang ingin diobservasi yaitu bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Ibu. Nah, seperti apa nih indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan nanti? Baik Ibu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan dari hasil mendengar. Baik Ibu, demikian praobservasi kita saat ini ya Bu ya. Terima kasih banyak, Ibu sudah menjabarkan dengan rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan ingin saya observasi. Selanjutnya nih Bu, silakan Ibu melaksanakan proses coaching bersama Pak Goris ya Bu ya. Dan saya berharap proses percakapan dapat berjalan dengan lancar. Baik Ibu, terima kasih sudah bersedia untuk berbicara sebelum saya melakukan coaching. Baik Bu, silakan dimulai proses coachingnya Bu. Terima kasih Ibu. Selamat siang Pak Goris. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Bagaimana kabar Pak Goris hari ini? Selamat siang Ibu En. Saya baik-baik saja. Terima kasih. Tapi akhir-akhir ini saya merasa agak frustasi dengan kelas matematika saya, Ibu. Oh begitu ya Pak Gorisnya. Apa yang ingin Pak Goris capai dalam sesi kita hari ini? Baik Ibu, siswa saya tampaknya kurang tertarik dan jarang aktif dalam pembelajaran. Saya sudah mencoba berbagai metode, tetapi rasanya mereka tetap kurang bersemangat. Apa yang Bapak perhatikan ketika siswa tidak aktif? Apakah ada pola tertentu? Ya, mereka cenderung lebih pasif saat saya memberikan materi baru. Sepertinya mereka merasa kesulitan atau mungkin takut salah. Menarik sekali Pak Goris. Jika kita lihat dari sudut pandang siswa, apa yang menurut Pak Goris mereka butuhkan agar lebih terlibat? Mungkin mereka butuh lebih banyak contoh praktis atau aplikasi nyata dari konsep matematika yang saya ajarkan, Ibu. Itu ide yang bagus. Bagaimana jika Pak Goris mencoba mengaitkan materi dengan situasi kehidupan sehari-hari yang mereka alami? Apa yang bisa Pak Goris lakukan untuk memulai itu? Saya bisa mencoba merancang soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti menghitung diskon atau berbelanja, atau menghitung jarak tempuh dalam perjalanan. Kedengarannya itu bisa menjadi langkah awal yang baik ya Pak Goris ya. Apa langkah pertama yang bisa Pak Goris ambil untuk mulai merancang soal-soal ini? Baik Ibu, saya akan mulai dengan mencari contoh-contoh soal dari buku atau internet, lalu mencoba merancang beberapa soal sendiri yang relevan dengan kehidupan siswa. Bagus sekali Pak Goris. Kapan Pak Goris berencana untuk mencoba ini di kelas? Saya akan mencobanya minggu depan saat mengajar materi baru tentang presentasi. Baiklah Pak Goris, kita sudah merumuskan beberapa langkah konkret untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Saya akan menantikan kabar dari Pak Goris minggu depan mengenai bagaimana rencana ini berjalan. Jika Pak Goris butuh bantuan atau diskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih Bu En, saya merasa lebih optimis sekarang. Sama-sama Pak Goris, saya percaya Pak Goris bisa melakukannya dengan baik. Sampai jumpa minggu depan ya Pak Goris. Ya Ibu, sama-sama. Baik Bu En, gimana nih setelah selesai melakukan coaching?
Ya, puji Tuhan saya merasa lega bisa menjadi pendengar yang baik untuk mitra saya si Koci tadi. Dan saya juga merasa lega karena akhirnya Koci bisa menemukan solusi dari persoalan yang dia hadapi. Oke, baik Ibu. Saya sudah mengamati percakapan tadi. Saya ingin menanyakan beberapa hal nih. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Komponen inti yang sudah saya terapkan: mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Di catatan saya nih Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai komitmen, sudah terbukti pada saat percakapan. Juga melakukan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas seorang coach, mengeluarkan berbagai solusi alur cerita. Nah, Ibu melakukan coaching dengan sangat baik. Ini pertanyaan terakhir saya nih Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh dan menggunakan teknik stop agar lebih rileks dan fokus. Oke, baik Ibu, kehadiran penuh menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan. Saat saya berharap semoga teknik ini bisa dimaksimalkan ya Bu. Dan saya berharap juga semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu dalam menjalankan coaching. Terima kasih ya Bu. Selamat siang Ibu En. Selamat siang Ibu Fili. Selamat siang Pak Goris, apa kabar? Selamat siang Ibu N, kabar baik. Bagaimana kabar Ibu? Kabar baik Pak Goris. Syukurlah kalau Pak Goris sehat-sehat. Siang ini Pak Goris ada sesi coaching bersama Ibu Fili ya? Benar Ibu, saya berencana nanti jam 1 siang saya akan melaksanakan sesi coaching bersama Ibu Fili. Baik Pak Goris, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Pak Goris kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Pak Goris laksanakan bersama Ibu Fili. Apakah Pak Goris sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Iya Ibu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia menjadi pengamat selama saya melakukan coaching bersama Ibu nanti. Baiklah Pak Goris, sebelum Pak Goris melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Pak Goris ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan rubrik penilaian dari coaching yang akan Pak Goris lakukan nanti. Nah, baik Ibu. Nah, poin-poin yang akan saya amati selama melakukan proses coaching yaitu saya akan melihat apakah Pak Goris melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa alur Tirta terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Pak Goris ya. Ya Bu. Selanjutnya saya akan mengamati apakah Pak Goris melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching, yaitu membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi ya Pak Goris ya. Iya Ibu. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Ya Bu. Kemudian Pak Goris bisa merangkum pernyataan-pernyataan dari coach dan Pak bisa memberikan apresiasi. Apakah sudah jelas rubrik penilaiannya Pak Goris? Ya Ibu, ketika saya melaksanakan proses coaching nanti, saya akan melaksanakan sesuai dengan alur Tirta. Lalu saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam proses coaching Ibu. Jadi saya rasa sudah cukup jelas rubrik yang Ibu sampaikan. Selanjutnya izinkan saya bertanya ya Pak Goris. Ya Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Goris kembangkan nanti? Ya Bu, jadi saya pada saat melakukan coaching saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan
hati dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira bagian mana yang spesifik Pak Goris ingin saya observasi? Untuk bagian yang spesifik yang ingin diobservasi itu bagian mendengarkan dengan hati dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Baik Pak Goris. Nah, sepertinya seperti apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Pak Goris inginkan nanti? Nah, baik Ibu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan kedua nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan dari hasil mendengar. Baik Pak Goris, demikian praobservasi kita saat ini. Terima kasih Pak Goris sudah menjabarkan dengan rinci kompetensi yang ingin Pak Goris capai dan ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Pak Goris melaksanakan proses coachingnya bersama Ibu Fili. Dan saya berharap proses percakapannya dapat berjalan dengan lancar. Baik Ibu, terima kasih sudah bersedia untuk berbicara sebelum saya melakukan coaching. Baik Pak Goris, silakan dimulai proses coachingnya ya. Terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu Fili, apa kabar? Selamat siang Pak Goris. Puji Tuhan kabar baik Pak Goris. Hari ini gimana nih Ibu Fili? Katanya ada sesuatu yang mau ngobrol untuk dipecahkan masalah ya? Iya nih Pak, saya sedang bingung. Ada salah seorang siswa saya yang sangat berbakat dalam seni tari, namun dia tidak percaya diri. Jadi saya bingung bagaimana mendorong siswa saya untuk lebih percaya diri dalam mengikuti kegiatan lomba tari. Oh baik Ibu, kira-kira setelah diskusi ini apa yang diharapkan dari Ibu Fili? Saya berharap mendapatkan solusi untuk bisa mendorong murid saya lebih percaya diri dalam mengekspresikan dirinya dalam bidang seni tari Pak. Kalau boleh tahu nih Ibu Fili, menurut Ibu Fili kenapa ya siswa tersebut tidak percaya diri? Begini Pak Boris, saya melihat karena lingkungan sekolah melihat tari itu sebagai hal yang tidak perlu dibanggakan, sehingga ketika ada siswa yang ingin menonjolkan diri dalam bidang tari tidak mendapat respon yang baik, sehingga berpengaruh pada kepercayaan diri siswa tersebut Pak. Ya, baik Ibu. Selain karena hal tersebut, apa ada hal lain yang membuat siswa ini menjadi tidak percaya diri? Ada juga Pak, mungkin karena proses latihan yang berat dan teguran keras pelatih ketika latihan berpengaruh kepada kepercayaan diri siswa tersebut. Oke, baik Ibu Fili. Tadi Ibu Fili menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan siswi tersebut menjadi tidak percaya diri. Iya Pak. Kalau boleh tahu selama ini apa yang Ibu Fili lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Begini Pak Boris, biasanya saya akan menampilkan banyak video tari dari lomba-lomba yang diikuti oleh siswa dari berbagai daerah dalam pembelajaran untuk memotivasi murid tersebut. Selain itu apa lagi nih yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Ibu? Mungkin saya mengajak siswa tersebut menyaksikan pertunjukan tari ya Pak. Oke. Adakah hal baru yang perlu dicoba? Mungkin cara yang Bu Fili belum pernah lakukan selama ini? Saya bisa mengundang guru tamu untuk hadir dan mengadakan event tari di sekolah pada saat kegiatan hari ulang tahun sekolah, dan juga memberikan kesempatan kepada siswi tersebut tampil secara solo atau tunggal di lingkungan sekolah terlebih dahulu sebelum mengikutsertakan ia ke event yang lebih besar lagi Pak. Oke, baik. Jadi apa nih rencana yang akan Ibu Fili lakukan? Rencana yang akan saya lakukan, saya akan menyajikan video-video tari dari berbagai daerah yang diikuti oleh siswa di berbagai daerah untuk memotivasi siswa tersebut. Kapan nih Ibu Fili akan melaksanakan rencana tersebut? Saya pikir dalam minggu ini ya, saya harus laksanakannya, mengingat kegiatan FLS 2N semakin dekat Pak Guru. Wah, saya tidak sabar nih. Mungkin kabar dari Ibu Fili bulan depan nih. Saya pengen dengar ceritanya Ibu Fili. Apa perubahan yang sudah dicapai dengan melaksanakan rencana yang sudah Ibu rencanakan?
Ya, Pak. Makasih banyak Pak Goris. Dengan obrolan ini saya jadi menemukan solusi nih dari permasalahan saya untuk memotivasi dan mendorong siswi saya menjadi lebih percaya diri lagi. Oke, keren sekali Ibu Fili. Semoga dapat melakukannya dengan baik ya Ibu Fili. Kapan kita ngobrol lagi nih Ibu Fili? Sangat senang bisa ngobrol dan berefleksi dengan Ibu Fili. Baik nih Pak Goris, gimana setelah selesai melakukan coaching? Ya puji Tuhan, saya merasa lega bisa menjadi pendengar yang baik untuk mitra saya, si Koci tadi. Dan saya juga merasa lega karena akhirnya Koci bisa menemukan solusi dari persoalan yang dia hadapi. Baik Pak Goris, saya sudah mengamati percakapan tadi. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Pertama, apa yang sudah Pak Goris lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Pak Goris tadi? Saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu komitmen, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kompetensi inti yang sudah saya terapkan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak Goris, di catatan saya Pak Goris sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan, sudah terbukti pada saat percakapan, juga melakukan prinsip proses kreatif di mana Pak Goris berusaha menggali kreativitas seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi dengan alur Tirta. Juga melakukan coaching dengan sangat baik. Ini pertanyaan terakhir saya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Goris? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh dan menggunakan teknik stop agar lebih rileks. Oke, baik. Kehadiran penuh menjadi harapan Pak Goris agar lebih bisa dikembangkan. Saya berharap semoga teknik ini bisa dimaksimalkan ya. Dan saya berharap juga semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Pak Goris dalam menjalankan coaching. Ya, terima kasih banyak Ibu.